Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Sekarang kita akan belajar tentang ikatan kimia. Mana materi yang akan kita pelajari yaitu ada aturan oktet dan lambang Lewis, ikatan ion kovalen, ikatan ion dan ikatan logam. Lalu ada geometri molekul, kepolaran senyawa, gaya tarik antar molekul, dan sifat senyawa. Nah, di alam terdapat yang namanya gas mulia. Tidak ada ditemukan senyawa alami untuk gas-gas mulia. Menurut Lewis dan Kossel, kestabilan gas mulia itu berkaitan dengan konfigurasi elektron, di mana gas mulia stabil karena memiliki konfigurasi elektron yang penuh. Misalnya seperti ini pada tabel. Semuanya mengisi kulit dengan elektronnya yang penuh terisi. Nah, di sini akan terlihat perbedaan. Yang 8 ini akan memenuhi aturan oktet, berarti ketika dia sudah 8 elektron pada kulit terluar, dia akan stabil dan memenuhi aturan yang disebut dengan aturan oktet. Sedangkan jika dia hanya memenuhi 2 elektron pada kulit terluar, itu disebut aturan duplet. Selanjutnya, untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia, di mana logam cenderung melepaskan elektron dan non-logam cenderung menerima elektron. Contohnya seperti ini. Na itu dia akan lebih mengikat elektron, melepas elektron. Dengan Cl itu dia akan lebih cenderung mengikat elektron untuk stabil. Selanjutnya adalah lambang Lewis, yaitu lambang atom yang disertai elektron valensinya. Elektron valensinya ini dinamakan dengan titik atau tanda silang atau tanda bintang, seperti pada gambar tabel ini. Itu disebut dengan lambang Lewis. Selanjutnya, ikatan kimia, yaitu gaya tarik-menarik antar dua atom atau lebih, sehingga membentuk molekul atau gabungan ion-ion dan keadaannya menjadi lebih stabil. Ikatan kimia itu terbagi atas 3, yaitu ikatan ion, kovalen, dan logam. Pertama kita masuk pada ikatan ion. Ikatan ion yaitu gaya tarik-menarik antar ion yang berbeda muatan atau gaya elektrostatik, terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Jadi sudah dijelaskan bahwa logam cenderung melepaskan elektron sehingga membentuk ion bermuatan positif atau kation, dan non-logam akan cenderung menerima elektron dan membentuk ion bermuatan negatif atau anion. Misalnya pada pembuatan NaCl2. Nah, pada pembuatan NaCl2 itu kita akan mulai dengan membuat elektron valensinya, konfigurasi elektron. Nah, Mg dia akan cenderung melepaskan 2 elektron dari kulit terluar. Sedangkan Cl dia akan cenderung menerima 1 elektron dalam kulit terluar, sehingga akan membentuk anion jika dia menerima elektron. Jadi, tuliskan dulu bentuk Lewisnya, di mana atom itu yang dari Mg akan dilepaskan kemudian diberikan kepada Cl, sehingga terbentuklah Mg2+ ditambah Cl- menghasilkan MgCl2. Selanjutnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron bersama, terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Berdasarkan jumlah pasangan elektron, ikatan kovalen itu terbagi atas 3. Yang pertama ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Pertama ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal itu berarti hanya satu pasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Contohnya pada pembentukan CH4. Sama seperti tadi, bikin dulu lambang Lewisnya. Karena C membutuhkan 4 elektron untuk stabil, sedangkan H membutuhkan 1 elektron untuk mencapai stabil, maka berikatanlah atom-atom ini. Nah, atom yang saling dipakai bersamaan inilah yang disebut dengan kovalen tunggal. Di sini dia nampak dia akan terdapat pasangan elektron ikatan ini, sehingga terbentuk
rumusnya seperti ini dengan rumus molekul CH4. Selanjutnya ikatan kovalen angka 2. Contohnya pada pembentukan O2, O membutuhkan 2 elektron untuk mencapai stabil. Sama seperti yang tadi, kita buat dulu lambang Lewisnya. Nah, elektron yang dipakai bersamaan itu kan 2 pasang nih. Nah, itu menandakan dia ikatan kovalen angka 2, sedangkan yang ini disebut pasangan elektron bebas. Sehingga rumus molekulnya membentuk O2. Selanjutnya ada ikatan kovalen angka 3, contohnya pada pembentukan N2, di mana terdapat 3 pasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Ini dia. Ditandai dengan tanda ini. Ini menandakan ikatan kovalen angka 3. Pengecualian kaidah oktet. Yang pertama itu senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil dan senyawa dengan oktet berkembang. Contohnya BeCl2, BCl3, NO2, PCl5, dan SF6. Selanjutnya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja. Contohnya NH4, SO3, NH3, BCl3. Nah, misalnya pada pembentukan SO3, S tadi cenderung membutuhkan 2 elektron untuk stabil, sedangkan O juga membutuhkan 2 elektron untuk stabil. Nah, kita buat dulu struktur Lewisnya. Jadi katanya ikatan kovalen koordinasi itu hanya satu atom saja yang menyumbangkannya. Maksudnya hanya elektron pada satu atom aja yang dipakai bersamaan. Kalau ini kan dari dua atom, sedangkan yang ini dari satu atom, yaitu dari atom S. Itulah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya ada ikatan logam. Ikatannya yaitu ikatan yang terbentuk antar atom logam. Nah, elektron dalam ikatan logam dapat bergerak bebas dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya atau mengalami delokalisasi. Apa aja sifat khas logam itu? Yang pertama ada sebagai pengantar listrik, yang kedua dia mengkilap, yang ketiga sebagai pengantar panas, yang terakhir dia dapat ditempa dan ditarik. Selanjutnya kita masuk pada geometri molekul. Geometri molekul ini maksudnya bentuk 3 dimensi dari molekul itu. Seperti yang terdapat di layar, ada bentuknya linear, bengkok, segitiga planar, bentuk T, piramida, trigonal. Gimana meramalkan geometri molekul? Yaitu dengan cara teori domain elektron. Cara meramalkannya berdasarkan tolak menolak elektron pada kulit terluar atom pusat. Nah, prinsip dasarnya yaitu 1 PeI bagi ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3 merupakan satu domain. 1 PeB merupakan satu domain, karena PeB dikurang PeB lebih besar daripada PeB dikurang PeI, dan lebih besar daripada PeI dikurang PeI. Selanjutnya, jumlah domain elektron atom pusat dan dalam beberapa senyawa. Pada H2 dia terdapat 2 PeI dan 4 PeB, berarti jumlah elektronnya itu ada 4, dan begitu seterusnya. Berikutnya notasi tipe molekul, tulisnya yaitu AXNEM, di mana A atom pusat, X domain elektron ikatan, E domain elektron bebas, M jumlah domain PeI, M jumlah domain PeB. Gimana cara merumuskan tipe molekulnya? Itu EF sama dengan EF dikurang X per 2. Bentuk molekul berdasarkan notasinya yaitu ada AX2, AX3, AX4, dan seterusnya. Bentuknya juga ada AX2 berarti linear, contohnya BCl2. Selanjutnya ada kepolaran senyawa. Ada yang tahu kan ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar polar pair. Polar artinya itu adalah kutub. Jadi kepolaran atau polarisasi itu adalah pengkutupan ikatan.
Mengapa terbentuk senyawa kovalen polar? Perbedaan itu terjadi karena perbedaan keelektronegatifan bentuk molekul. Perbedaan keelektronegatifan. Coba perhatikan tabel ini, ada unsur H, C, N, Cl, dan U, serta F. Semakin ke bawah, makin besar keelektronegatifannya. Apabila terdapat perbedaan keelektronegatifan cukup besar, maka senyawa bersifat polar. Perhatikan gambar. Gambar A, muatan elektron tersebut secara merata dan tidak terjadi polarisasi, sehingga molekul H2 bersifat non-polar. Pada gambar B, perbedaan keelektronegatifan besar, sehingga pasangan elektron lebih dekat dengan atom yang memiliki elektronegatif yang besar. Seperti di sini, keelektronegatifan yang paling besar itu ada C, makanya dia lebih mendekat ke atom ini. Selanjutnya, bentuk molekul. Senyawa dengan bentuk molekul asimetris akan bersifat polar, dan senyawa dengan bentuk molekul simetris bersifat non-polar. Selanjutnya ada momen dipol, yaitu suatu ukuran terhadap derajat kepolaran. Momen dipol merupakan hasil kali dari muatan dan jarak antar muatan. Selanjutnya ada gaya antar molekul, yaitu gaya van der Waals, gaya dipol saat, gaya tarik dipol-dipol, gaya tarik dipol-dipol berimbas. Lalu ada ikatan hidrogen, gaya van der Waals. Yang pertama yaitu gaya-gaya antar molekul secara kolektif. Kalau gaya dipol-dipol dan gaya London itu dia terjadi antara senyawa polar, sedangkan gaya London yaitu pada senyawa non-polar. Gaya dipol sesaat, dipol berimbas atau gaya London. Yaitu gaya yang terjadi antara molekul dalam zat non-polar, di mana elektron bergerak dalam orbital. Perpindahan elektron ini akan menyebabkan suatu molekul non-polar berubah menjadi polar sesaat dan mengalami dipol sesaat. Dipol sesaat mengimbas ke molekul lainnya, di mana molekul lain itu juga mengalami polarisasi dan akan dipol terimbas. Polarisabilitas merupakan kemampuan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau mengimbas suatu dipol. Itu ada kaitannya dengan massa molekul relatif dan bentuk molekul. Berarti gaya London akan besar apabila semakin besar MR, maka dia semakin mudah terpolarisasi. Jika bentuk molekulnya itu lurus, maka dia juga akan mudah terpolarisasi. Selanjutnya ada gaya tarik dipol-dipol, yaitu gaya tarik antar molekul dalam zat polar. Molekul-molekul akan cenderung menyusun diri dengan kutub positif berdekatan dengan kutub negatif dari molekul di dekatnya. Seperti gambar. Berikutnya ada gaya tarik dipol-dipol berimbas, yaitu antara molekul-molekul zat polar dan molekul-molekul zat non-polar. Contohnya gaya molekul HF dengan Cl4. Selanjutnya yaitu ada ikatan hidrogen. Di mana gaya yang terbentuk antara H yang elektropositif dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan besar seperti N, O, dan F. Ikatan hidrogen ini akan menyebabkan titik itu menjadi besar. Berikutnya perbandingan gaya-gaya antar molekul. Gaya London lebih kecil daripada gaya dipol-dipol. Lalu gaya dipol-dipol lebih kecil dibanding dengan ikatan hidrogen. Berikut perbandingan sifat senyawa dengan senyawa kovalen. Berdasarkan sifat titik didih, ikatan ion itu tinggi, sedangkan ikatan kovalen rendah. Kemudian ada kemudahan menguap. Kalau ikatan ion itu dia suka menguap, sedangkan ikatan kovalen dia mudah menguap dan memberikan bau yang khas. Yang ketiga itu pada sifat daya hantar listrik. Jika pada ikatan ion lelehan dan larutannya dapat mengantarkan listrik,
Pada ikatan kovalen, lilian tidak mengantarkan listrik. Dan selanjutnya ada kelarutan dalam air. Ikatan ion umumnya mudah larut, sedangkan ikatan kovalen umumnya tidak mudah larut. Kelarutan dalam pelarut nonpolar. Kalau ikatan ion umumnya tidak larut, dan ikatan kovalen umumnya larut pada pelarut nonpolar. Sekian pembelajarannya untuk ikatan kimia. Semoga yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.